Oke, mari kita bedah topik yang satu ini. Ada sesuatu yang besar lagi terjadi di dunia otomotif global, dan pusat permainannya sekarang bergeser ke tempat yang mungkin nggak Anda duga. Lupakan dulu soal Detroit, Tokyo, atau Stuttgart. Medan pertempuran baru untuk masa depan mobil sekarang lagi panas-panasnya. Dan negara ini, wah mereka nggak main-main. Mereka memposisikan diri bukan cuma sebagai pasar, tapi sebagai pemain kunci dalam revolusi kendaraan listrik. Yap, negara itu adalah Indonesia. Dari Hyundai sampai Mitsubishi, pemain-pemain kelas kakap menaruh miliaran dolar di sini. Jadi pertanyaannya, kenapa sih? Apa yang mereka lihat di Indonesia sampai berani taruhan sebesar itu? Jawabannya, ternyata dimulai dari dalam bumi Indonesia sendiri. Indonesia itu punya satu senjata rahasia alami yang luar biasa, bahan yang super penting untuk setiap mobil listrik di planet ini. Coba deh lihat angka ini, 21 juta metrik ton. Itulah jumlah cadangan nikel yang dimiliki Indonesia. Dan nikel itu komponen utama baterai mobil listrik. Jumlah ini setara dengan 1/4 dari total pasokan nikel di seluruh dunia. Jadi intinya gini, mustahil membangun revolusi mobil listrik global tanpa melibatkan Indonesia. Tapi punya harta karun aja kan nggak cukup. Pemerintah Indonesia nggak cuma diem aja. Mereka punya rencana yang matang dan strategis untuk mengubah sumber daya mentah ini jadi industri raksasa. Semuanya dimulai dari sini. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Anggap aja ini pistol startnya. Sebuah sinyal yang kenceng banget ke seluruh dunia kalau Indonesia ini serius mau membangun semuanya, dari tambang, pabrik baterai, sampai mobil jadinya di dalam negeri. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Lihat aja peta jalannya. Pemerintah menetapkan target yang jelas untuk tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Artinya mereka maksa perusahaan untuk makin banyak pakai komponen buatan lokal. Sampai targetnya 80% di tahun 2030. Ini jurus jitu supaya mereka bangun pabrik bukan cuma buka dealer. Terus gimana caranya bikin perusahaan mau investasi? Ya, dikasih karpet merah. Pajak barang mewah untuk mobil listrik dinolkan, investor dikasih libur bayar pajak alias tax holiday, bahkan ada diskon langsung buat yang beli motor listrik. Ini sih udah kayak undangan terbuka buat para raksasa otomotif. Dan ternyata undangan itu langsung disambut meriah. Rencana pemerintah ini berhasil banget memicu gelombang investasi miliaran dolar yang mengubah wajah industri otomotif, terutama di Cikarang dan sekitarnya. Yuk kita bedah dua pemain utamanya. Hyundai, mereka nggak tanggung-tanggung, gelontorin 1,55 miliar dolar buat bangun pabrik canggih. Sementara Mitsubishi, yang udah pemain lama di sini, nambah lagi investasinya, 10 triliun rupiah. Mereka ini nggak cuma bersaing jualan di Indonesia, tapi juga membangun basis produksi untuk seluruh Asia Tenggara. Kalau nggak percaya, dengerin aja nih kata CEO Mitsubishi sendiri, Takao Kato. Dia bilang terang-terangan kalau pabrik di Indonesia itu adalah basis produksi utama ASEAN. Ini menegaskan kalau tujuannya bukan cuma jualan ke 270 juta orang di Indonesia, tapi menjadikan negara ini pusat ekspor untuk satu kawasan. Dan buat Mitsubishi, ini bukan cinta sesaat. Mereka udah membangun fondasinya bertahun-tahun. Mulai produksi besar-besaran di 2017, mulai ekspor di 2018, dan di tahun 2024, pabrik mereka di Indonesia udah berhasil memproduksi 1 juta mobil. Ini bukti komitmen jangka panjang yang serius banget. Oke, kita udah ngomongin soal pemerintah, soal perusahaan raksasa. Tapi gimana nasib kita para konsumen yang bakal beli dan nyetir mobil-mobil ini? Yuk kita lihat revolusi ini dari sudut pandang pembeli. Nah, ini nih bagian yang paling bikin kaget banyak orang. Grafik ini nunjukin total cost of ownership atau total biaya kepemilikan. Jadi walaupun harga beli mobil listrik di awal lebih mahal, tapi kalau dihitung-hitung biaya bensin sama biaya servis selama beberapa tahun, ternyata mobil listrik itu jatuhnya lebih murah daripada mobil bensin sekelasnya di Indonesia. Nah ini kan jadi pertanyaan, kalau dalam jangka panjang lebih irit, kenapa nggak semua orang langsung ganti ke mobil listrik? Apa sih yang masih jadi penghalangnya? Inilah jawabannya. Menurut survei, masalah terbesarnya ada dua. Sekitar 80% calon pembeli itu khawatir soal susahnya nyari colokan, alias stasiun pengisian daya umum. Terus, sekitar 70% masih merasa harga belinya di awal itu kemahalan. Jadi, kuncinya ada di persepsi harga dan kecemasan soal infrastruktur. Ini membawa kita ke bagian terakhir. Dengan tantangan yang sudah jelas ini, gimana rencana Indonesia buat melewati semua hambatan itu dan benar-benar mencapai tujuannya yang super ambisius?
Dan jangan salah ya, ambisinya ini nggak main-main. Pemerintah menargetkan ada 2 juta mobil listrik di jalanan Indonesia pada tahun 2030. Ini lompatan yang sangat besar dari kondisi sekarang, dan pastinya butuh kerja keras buat membangun infrastruktur dan meyakinkan konsumen. Disinilah perusahaan kayak Hyundai ikut turun tangan. Mereka nggak cuma jualan mobil, mereka membangun seluruh kerajaannya di sini. Mereka naikin produksi mobil, mereka bikin pabrik sistem baterai sendiri, bahkan mereka juga bikin sel baterainya, cukup untuk 150.000 mobil listrik per tahun, semua dari Indonesia. Ini cara mereka menekan biaya dan masalah komponen. Jadi, ini dia pertanyaan pamungkasnya. Indonesia punya sumber daya, punya rencana, dan punya investasi yang terus mengalir. Semua kepingan puzzle-nya kayaknya udah ada di atas meja. Pertanyaannya sekarang, bisakah mereka menyatukan semuanya untuk benar-benar jadi raja mobil listrik di Asia Tenggara? Cuma waktu yang bisa menjawabnya.